selalu. Alhamdulillah. Jangan ada dusta di antara kita ya. Jangan ada dusta di antara kita. Nggak ada, transparan semua Bu, sampai kelihatan yang dalam-dalam Bu. Ya, ya. Tuh, di bulan Rajab ya banyak istighfar kepada Allah, banyak memohon ampunan kepada Allah dan juga saling memaafkan. Meskipun saya yang selama ini mungkin dianggap tidak punya salah, belum tentu Bu. Belum tentu, mungkin ketika saya berceramah ada contoh sedikit panjenengan loka, karena loka mungkin. Ya, itu berarti saya punya salah kepada panjenengan. Jangan sungkan-sungkan, jangan enggan-enggan meminta maaf antara satu dengan yang lainnya. Sekolah salah. Karena umur kita itu tidak ada yang tahu Bu, apakah kita sampai besok pagi atau sampai bulan depan atau mungkin sampai tahun 2025, tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, sekecil apapun yang kita lakukan senantiasa berharap kepada ridhonya Allah dan senantiasa saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mumpung bulan Ramadan, ayo jaga kesehatan kita Bu, adik-adik. Jaga kesehatan. Di luar sana. Ya. Jaga kesehatan, pola makan dan lain sebagainya. Usia sudah mulai kepala 4 dan seterusnya, kepala 3 dan seterusnya, kurangi karbohidratnya, perbanyak nutrisinya, sayur, buah, ikan dan lain sebagainya. Nasi perinci Bu, nasi yang sepereng cukup sekarang. Mulai usia 30-40 ke atas harus berbalik Bu. Nasi sedikit, sayur yang banyak, kaki buah, ikan yang banyak, terutama ikan laut. Nah, ikan laut ini, apalagi kalau ikannya ikan di pedalaman sedalam, ini sangat bagus untuk usia 50 ke atas, terutama yang punya riwayat penyakit apapun. Ini disarankan oleh dokter. Ya, disarankan ikan laut. Oleh sebab itu kurangi nasinya, terutama yang sudah punya kencing manis. Nasi putihnya ayo diubah dengan nasi merah. Dengan nasi merah, nasi jagung. Ini pertama, senantiasa olahraga di rumah, di tanian nikah. Masya Allah luar biasa, ibu-ibu sekarang itu sudah ada komunitas olahraga, thank you Bu. Nah, sering olahraga, jaga pola pikir Bu, karena penyakit apapun itu selain pola makan, yang paling dahsyat bahayanya yaitu pola pikir. Hidup sudah susah, jangan tambah dibuat susah dan ruwet. Akhirnya penyakit tambah komat saja. Boleh kita berpikir, tapi jangan sampai stres. Jangan sampai stres. Boleh berpikir, hanya manusia hidup. Boleh kita berpikir, kenapa ya suami saya kok begitu ya? Kenapa ya suami saya kok kelim melolo ya? Kembalikan kepada Allah. Kembalikan, karena sedikit dan sekecil apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu sudah merupakan ketentuan Allah. Benar loh Bu. Suami sampean pada tanggal sekarang, tanggal berapa sekarang? 19. Tanggal 19 hari Jumat jam 19.00 Marana Esa. Suami sampean ketemuan dengan si dia misalnya. Dan itu loh sudah diatur. Artinya apa? Setiap sesuatu yang terjadi, yang kita alami itu tidak bisa lepas dari takdir Allah. Berarti takdir itu sungguh kejam. Takdir memang kejam. Artinya apa? Ujian
ujian dan cobaan yang Allah berikan dalam hidup kita itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita agar kita kembali lebih dekat kepada Allah. Itu hikmahnya bukan kembali. Ya Allah, tergula kedang cucu Muhammad Kalinto, ya Allah, menurut takdirmu ya Allah. Tatkala suami saya Muhammad ini mungkin saat ini ada si dia di antara kita berdua ya Allah, ada orang ketiga di antara hidup kita berdua ya Allah, saya kembalikan semua kepadamu ya Allah. Semoga Engkau membuka pintu hidayah kepada suami saya dan kepada perempuan yang mungkin menjadi penyakit di antara kita berdua. Bisa seperti itu, Bu? Bisa. Tapi walaupun sulit, semuanya dikembalikan kepada Allah. Karena apa? Kalau kita terlalu stres ya, memikirkan suami yang tingkahnya nggak karuan, nanti bukan suami itu malah dapat hidayah, kita yang sakit-sakit. Benar, penyakit dan poros dan lain sebagainya. Tadi Allah bebas. Mana beda luar bukan suami saya. Ketika ada di rumah, baru itu adalah suami saya. Bisa, Masya Allah, ampun. Semuanya adalah sudah merupakan ketentuan dari Allah. Peristiwa ini bukan hanya ada sekarang, tapi perselingkuhan ini bukan ada sekarang. Poligami itu boleh tuh, sekali lagi. Sampahnya boleh. Sampahnya meninggal. Sampah yang meninggal caro. Ya, perempuan. Tidak mau baju hitam itu. Pelakor sama PN. Pelakor aja. Pelakor mati ini aja. Makanya gini. Makanya perempuan ini warning. Ini warning kepada laki-laki yang di luar sana. Laki-laki yang di luar tangkina, yang di dalam tangkina, atau mungkin siapapun yang dengan tangki. Ingat, wahai para laki-laki, perempuan itu kalau sudah ada maunya, dia taktiknya lebih dasar dari laki-laki. Benar? Wahai para laki-laki, ketika engkau mungkin terbuai dengan kecantikan di luar sana, hati-hati. Perempuan itu kalau sudah ada maunya, taktik liciknya ini lebih dasar daripada laki-laki. Dia akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan sampean laki-laki. Jadi ayo jangan mancing-mancing gitu. Ketika engkau tidak sanggup untuk melakukan keadilan antara istri dan perempuan di luar sana, jangan coba-coba bermain api. Kuatnya terbakar. Ya seperti kondisi kejadian Cauk yang kemarin. Alhamdulillah min. Oleh sebab itu sekali lagi, semoga ini tidak terjadi kepada rumah tangga yang belum mengalami itu. Amin. Yang sudah kadung terjadi dan terkadang mengalami. Resepnya cuma satu kata saya. Pil sabar sebanyak-banyaknya. Apotik ya. Pil sabar sebanyak-banyaknya. Kenapa Bu? Kita terkadang ngongkei pelakor yang akhirnya terjadi seperti kemarin. Saya yakin sebelumnya itu pasti terjadi. Artinya sudah diamkan saja. Nanti kita kalah reka coba padilah. Iya. Karena kalau kita menerapkan terobos ya, relake Bu, untuk helm, mau tepak gendeng itu Bu. Mau tepak gila ya, mau rembet turun. Lo bisa Bu, tak umpan apa? Tapi Masya Allah Bu, kalau kita bersabar, sabarnya sampai kapan Tuhan? Sabar itu tidak berbatas. Bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa bertahun-tahun. Banyak ya di antara tetangga kita yang akhirnya karena istri
pertama itu sabar,